macam-macam yang dibilang kepada kamu. Iya, salah satunya ini polisi harus lebih tegas. Ya. Oh ini ada narkoba yang banyak, oh ini harus ada tata kelola, pendekatan komprehensif dan sebagainya. Nah, saya tidak akan ngomong terlalu banyak, ya. Nanti setelah itu sesinya dengan saya perkembangannya kayak apa, monggo yang tadi ketemu sama kami silakan ngomong sendiri, Pak, biar lebih silakan. Mewakili masyarakat juga. Monggo. Terima kasih kepada insan pers yang hadir pada hari ini. Tadi baru saja selesai diskusi atas pertemuan apa yang terjadi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Harapan kami dari masyarakat yang mewakili tadi, ada tokoh masyarakat, ada tokoh agama, kepala lingkungan dan yang lain sebagainya, dan khusus dihadiri juga sebagai pimpinan dari Kompolnas, dari unsur Polda Sumatera Utara, dan juga dari Mabes Polri. Jadi harapan ini semoga semua bisa tercapai dengan baik dan cepat. Bahwasanya apa penyebab masalah kenapa kriminal di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan khususnya tidak kunjung usai. Harapan kami semua kepada pimpinan Kompolnas dan juga dari Mabes Polri dan Polda Sumatera Utara, setelah pertemuan ini semua masalah harus tuntas. Kalau penyebab dari tawuran itu adalah masalah narkoba, maka narkobanya harus diselesaikan. Kalau masalah putusnya pendidikannya harus dituntaskan. Kalau masalahnya ketenagakerjaan, maka mereka yang tidak bekerja harus dipekerjakan, tapi dengan syarat dan sebagainya. Maka kolaborasi dari semua ini harus terjadi, baik pemerintah tingkat 1, tingkat 2 seperti kabupaten kota, dan juga stakeholder yang berada di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan harus membuka mata. Karena hal ini sudah tidak main-main lagi, sudah menjadi unsur keseriusan bagi kita semua. Sebab korban sudah ada. Bukan korban sebagai masyarakat saja, tapi kepolisian juga sudah menjadi penyebab korban. Padahal ketegasan beliau adalah mendesak daripada perintah daripada masyarakat, bagaimana polisi menjadi sosok yang tegas terhadap tindakan kriminal di wilayah hukumnya. Saya rasa itu saja, kita doakan bersama, semoga bapak-bapak kita yang hadir pada hari ini bisa mendengar suara-suara kita sebagai masyarakat dan untuk menyampaikan ke tingkat pusat dan tingkat daerah, kabupaten kota juga, bagaimana ini bisa segera dituntaskan dan wilayah kita menjadi aman dan nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan bekerja bapak-bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satunya memang problem soal narkoba, spesifik soal kepolisian. Nah, soal yang lain adalah soal yang pendidikan dan sebagainya, kemiskinan dan sebagainya, pekerjaan dan sebagainya. Dan itu memang seringkali disampaikan kepada Pak Kapolres katanya. Ketika memang ya ketika ada tindakan tegas dengan Pak Kapolres yang dicopot, mereka bilang, kok kenapa dicopot, kami yang minta ke dasar. Nah, itu sedang kami telusuri, ya kami akan telusuri apa yang terjadi dan sebagainya. Jadi, tapi ada pernyataan itu tadi dari bapak-bapak sekalian. Jadi memang sudah lama merindukan penyelesaian kasus, makanya minta kepada Pak Kapolres untuk minta kepada Pak Polisi untuk melakukan tindakan tegas terhadap berbagai problem sosial yang ada. Nah, tapi kenapa responnya malah jadi seperti itu? Ya itu nggak bisa saya jawab ya, karena kami sedang berproses. Itu satu. Yang kedua ini terkait kasusnya. Ya kami sudah menelusuri beberapa hal yang penting. Salah satunya adalah memang menguji jejak digitalnya. Oke, kasus ini semakin lama semakin terang benderang. Tinggal memang
satu poin saja. Ya. Apakah ya, problem ini memiliki background yang panjang dengan satu sikap kekerasan ya, yang potensial kekerasannya gede sekali karena memang terus-menerus terjadi, ataukah memang satu momentum di peristiwa itu saja. Jadi itu sedang kita uji menyandingkan rekam jejak digital dengan kesaksian. Tinggal satu tahap. Yang berikutnya yang nggak kalah penting adalah memang dinamika yang terjadi di malam tersebut pasti ada satu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh sekumpulan anak-anak. Ya, dan ini memang kita sayangkan. Dan ternyata memang sekumpulan anak-anak ini setelah kita telusuri banyak hal, termasuk kepada pihak-pihak yang bukan kepolisian tapi pihak-pihak yang memang selalu ada di situ, selalu mengontrol itu, memang seringkali melakukan bentuk pelanggaran di tempat, jadi wilayah sekitar itu. Dan itu kami memang sayangkan. Jadi memang ada satu background itu. Nah, bagaimana kepastiannya? Tinggal 1-2 tahap lagi untuk memastikan. Ya, ini peristiwa yang terjadi di sana bagaimana itu? Tinggal dikit saja. Nanti kalau sudah selesai, kami akan umumkan apa yang terjadi. Jadi memang ada satu peristiwa yang menunjukkan memang ada pelanggaran oleh teman-teman ini, adik-adik ini. Nah, terus bagaimana sikap dan respon dari Kapolres sedang kami dalami dan sedang kami ukur apakah berkesesuaian atau tidak dalam konteks SOP dan sebagainya. Yang pasti sudah ada problem. Nah, yang kalah penting selama kami proses tadi, seperti yang dijelaskan, bertemu dengan bapak-bapak yang ada di sini. Kemarin juga bertemu dengan banyak orang secara umum. Itu memang pesannya adalah tolong selesaikan ini secara komprehensif. Jadikan momen kasus ini adalah momen bersama-sama, ya, bersama-sama untuk membangun lawan menjadi wilayah yang damai, sejuk dan berkembang. Ya, ini kan wilayah pelabuhan tua yang masa kalah sama Vancouver misalnya, kalau di Jerman ya, siapa tahu punya bayangan 20 tahun ke depan mengalahkan Jerman misalnya. Nah, ini harus kita mulai dari momentum sekarang, bahu-membahu untuk membangun lawan ini. Nah, cara membangunnya salah satunya adalah berantas narkoba, ya, kurangi tingkat ketegangan masyarakat dengan bergaul bersama, termasuk polisi juga harus aktif terlibat di sana. Dan semua masyarakat oke,